Ya, halo semuanya, selamat sore. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Ya, akhirnya saya bisa bikin video lagi setelah ya berapa lama ya? Lumayan lama banget ini. Semenjak saya sibuk sama skripsi karena ya saya ini kan mahasiswa akhir gitu. Jadi ya sibuk sama skripsi. Ya, alhamdulillahnya sekarang sudah selesai skripsinya, udah kelar. Jadi sekarang udah bisa bikin video lagi, ngedit lagi. Dan oke, di video kali ini saya akan membahas tentang Spion ZX ini atau mereview selama beberapa bulan lah kayaknya. 1 bulan lebih kayaknya ini Spion ZX saya pasang di R15 V2. Jadi saya akan beritahu plus minusnya, kemudian kira-kira selama pemakaian itu yang bikin gak enak itu apanya gitu kan. Pasti ada nggak enaknya gitu kan. Dari salah satu komentar di video yang pertama, video pemasangan spion ini, karena di video tersebut itu ada salah satu penonton yang menanyakan tentang spion ini. Jadi dia itu nanya tentang spion ini tuh geter enggak gitu, goyang enggak gitu. Soalnya kata dia menurut orang-orang spion ZX ini itu geter atau goyang. Jadi ya saya penasaran gitu dari komentar atau dari pertanyaan orang tersebut. Jadi saya nyari info, searching gitu kan di forum-forum, di grup soal spion ini, dan ada beberapa di grup Facebook R15 modifikasi itu banyak yang pakai spion ZX10R di R15 V2, dan kata mereka juga kebanyakan itu mengeluhkan kalau spion ini tuh goyang gitu atau geter. Tapi ini enggak di apa namanya, pengguna atau user L15 V2. Jadi di semua pemakai spion ZX gitu yang KW gitu, karena ini kan saya makanya yang KW gitu, yang 300 ribuan. Di motor yang lain juga sama gitu, jadi kendor. Nah, masalahnya itu yang mereka alami kebanyakan kendornya itu di bagian engsel spion pada saat dilipat gitu, dilipat seperti ini. Nah, dilipat seperti itu apa namanya, spion itu jadinya kendor di bagian engselnya, di baut buat ngelipatnya itu. Jadi kan saya lihat atau saya pantau gitu kan, saya nanya-nanya dari beberapa orang itu pada saat membeli spion ini itu macam-macam gitu kondisi barang yang datang gitu kan. Jadi ada yang barangnya mulus, ada yang barangnya kurang bagus gitu kan, ada yang cacat lah, atau ada yang lecet atau apalah gitu kan. Kebanyakan itu dari orang yang nerima spion ini, yang didapat itu spionnya kendor semua, baut di bagian engsel buat ngelipetnya itu loh. Jadi itu pada kendor semua, makanya spion ZX itu kenapa bisa goyang gitu kan. Nah, alhamdulillahnya pada saat saya beli dan barang spion ini datang di rumah, itu keadaannya bautnya kenceng banget. Jadi pas awal-awal pemasangan spion ini di motor ini agak susah banget buat ditekuk karena saking kencengnya gitu bautnya. Jadi agak susah buat ditekuk atau dilipat gitu. Cuman untuk orang lain itu kebanyakan bautnya udah kendor dan gampang banget buat ditekuk. Alhasil kalau bautnya kendor itu jadi si spion itu goyang gitu, gerak-gerak gitu, naik turun. Nah, ini di jalanan rata kayak gini, kalau bautnya kendor, spion tuh geter. Kena getaran mesin motor aja udah geter banget gitu loh, apalagi kena jalanan yang kurang rata gitu kan. Nah, kayak gitu tadi pasti agak geter gitu, goyang banget. Alhamdulillahnya ini spion saya ini ya nggak geter sama sekali. Ya kalau jalanannya rusak atau jelek gitu kan, atau kena polisi tidur gitu yang lumayan kenceng, itu pasti goyang. Ini nanti kita coba cari jalanan yang agak jelek gitu lah, pasti ini goyang. Antara kedua ini goyang. Kalau menurut saya itu spion ZX ini goyang atau enggak itu tergantung sih, untung-untungan spion yang kalian dapat gitu dari si penjual, kondisinya gimana gitu. Kalau pas datang kondisinya udah kendor gitu kan, ya pasti kalau
kalian langsung pasang, nggak kalian kencengin dulu, pasti bakalan goyang gitu. Tipsnya supaya tidak goyang spionnya, kalian itu jangan terlalu sering untuk buka tutup spion terus gitu. Karena kalau kalian sering buka tutup spion, itu baut nanti lama kelamaan akan kendor gitu. Makanya kalau kalian yang sering buka tutup spion pasti bakalan makin lama makin kendor, dan nanti menyebabkan spion kalian itu goyang, geter. Saya dari selama pemakaian itu spion ini jarang banget buat ditekuk, karena ya saya itu bawa motornya ya biasa aja gitu, santai gitu kan, nggak filtering gitu kan. Biasanya kan orang kalau ngelipat spion itu karena pengen filtering gitu kan, karena spion firing itu kebanyakan lebar-lebar gitu, jadi ya pasti ditekuk. Kalau saya ini jarang banget buat filtering gitu kan, jadi ya spion ini jarang ditekuk. Dan kalau di parkiran juga itu saya pasti cari tempat parkiran yang agak luas gitu, biar nggak kena spion saya gitu kan, karena kan kalau kesenggol gitu kan sayang banget gitu spionnya. Jadi ya saya cari tempat parkir yang agak luas gitu, supaya jangan sampai spion saya kesenggol dan jangan sampai spion saya itu harus ditekuk gitu. Makanya ini spion saya sampai sekarang alhamdulillah ya aman-aman aja gitu. Oke, mana ya jalanan jelek. Nah ini jalanan jelek nih, lihat nih. Nah tuh, karena jalan jelek kayak gitu tadi getarnya segitulah. Nanti cari yang lebih jelas lagi deh. Kalau untuk di jalanan yang jelek, jalanan rusak gitu ya pastilah ini getar banget, karena kan ini ujungnya gede banget nih kaca, pasti agak berat juga. Nah ini coba nih ya jalan jelek. Nah itu segitu, coba lagi. Nah segitu lagi. Nah getarnya segitulah pokoknya. Ya kalau menurut saya sih itu nggak getar cuy, wajar gitulah getar segitu, nggak begitu parah, nggak apa yang seperti orang-orang bilang gitu kalau itu getar parah goyang gitu kan. Dan saya juga udah ngelihat gitu di salah satu video orang gitu, dan emang gitu itu spionnya goyang banget, karena dia itu suka filtering dan dia nggak mau kalau spionnya itu keras buat digerakin gitu. Jadi emang sengaja dia kendorin bautnya, tapi ya akibatnya ya jadi goyang gitu. Ya kalian harus milih lah pengorbanan yang harus kalian dapatkan gitu kan. Kalian pengen nggak goyang, nggak getar spionnya, ya kalian harus kencengin bautnya. Kalau kalian pengen spion kalian bisa dibuka tutup dengan mudah, ya kalian kendorin bautnya, tapi konsekuensinya spion kalian akan goyang, getar gitu. Kalau saya sih ya lebih baik dikencengin bautnya gitu kan. Nah itu menanggapi soal spion ZX ini goyang apa enggak, yaitu opini saya gitu dan pengalaman saya gitu selama kurang lebih sebulan, ya aman-aman aja gitu. Kalau lebar sih emang jujur ini lebar banget, spionnya lebih lebar dari yang orinya dan dari V3. Ini malah kayaknya hampir setara kayak stang ini antara kiri dan kanan itu sama gitu lebarnya sama spion. Ya kayak gitu sih paling keluhannya. Dan untuk masuk gang atau filtering gitu ya pasti agak susah gitu kalau tidak kalian tekuk gitu. Pernah kan saya masuk gang di daerah Pasar Balong gitu, ada masuk gang dan di gang itu ada kayak tiang tiang pembatas gitu loh, dua kanan kiri supaya nggak ada orang yang ngebut di gang itu gitu. Jadi tiang itu dipasang pas banget gitu sama lebarnya motor gitu. Nah kalau pakai spion V3 saya lewat itu tuh enak gitu, tinggal masuk aja, tinggal ngelewatin tiang itu di tengah-tengahnya gitu. Tapi kalau pakai spion ZX ini itu harus pelan-pelan gitu, harus pelan-pelan banget dan harus agak dibelokin sedikit gitu. Dan kalau untuk kalian pengguna ProGuard itu pasti bakalan mentok ke spion. Ini untuk pengguna R15 V2 ya. Kalau untuk pengguna motor yang lain saya nggak tahu tuh ya, kalau pakai spion ZX dan ProGuard itu bakalan mentok apa enggak ProGuardnya. Tapi kalau untuk di V2 ini pasti mentok. Dan salah satu caranya supaya tidak mentok ProGuardnya ke spion pada saat belok, kalian harus posisiin ProGuard itu agak ke bawah. Makanya ini saya ke bawah banget.
Nah ini ada di atas tapi progatnya malah di bawah. Soalnya kalau disejajarin sama ininya, handle coupling atau handle remnya, itu pasti bakalan mentok ke spion. Saya jamin bakalan mentok. Dan kalau kalian paksa, itu nggak enak banget. Kalian pasti beloknya akan susah. Belok kalian nggak terbatas karena mentok. Kalau kalian secara nggak sadar gitu kan, belok maksa gitu, itu pasti bakalan rusak. Entah itu spionnya atau proguardnya, itu pasti ada yang rusak, patah pasti, saya jamin. Makanya ini saya turun ke bawah proguardnya supaya normal gitu setirnya gitu pada saat belok. Oh ya, satu lagi soal ini, lampu sen spion ZX ini kan apa namanya, pada saat posisi sen dinyalakan itu kan ada kedipan. Nah pada saat kedipan si lampu sennya itu mati, ini lampunya itu nggak bener-bener mati, nah kayak di depan gitu loh. Jadi pada saat posisi mati itu si lampu sen masih agak nyala sedikit. Nah saya pikirkan apa gara-gara flashernya gitu kan, flashernya nggak cocok atau rusak. Pas saya ganti gitu kan, ganti berapa kali ya, 2 kali apa 3 kali ganti gitu kan, ganti flasher, itu tetap aja nggak ngaruh. Si lampu sen ZX ini tetap agak nyala sedikit pada saat posisi mati. Dan saya coba nyari informasi lagi, searching lagi di grup-grup yang pakai spion ZX, dan ternyata sama juga, mereka juga itu spion mereka itu sama, lampu sennya itu nggak benar-benar mati gitu pada posisi matinya gitu. Berarti emang begini gitu kan. Tapi ya kalau menurut saya sih agak keganggu juga gitu loh, soalnya jadi kedipan lampunya itu nggak begitu jelas banget gitu. Ya paling itu aja sih kekurangan atau keluhan dari selama pemakaian menggunakan spion ZX ini. Dan untuk kelebihannya itu sendiri, spion ini tuh enak banget buat ngelihat ke belakang. Ini gila sih, luas banget ini spion, bener-bener enak banget buat ngelihat ke belakang. Itu kalian bebas gitu. Dan pada saat posisi sepeda motor ini jalan kan pasti ada getaran sedikit gitu loh, nggak bikin ngebayang gitu gambarnya atau pantulan cahayanya itu, jadi nggak bikin pusing gitu. Ya paling itu aja sih video tentang ya review pemakaian spion ZX ini selama hampir ya kurang lebih sebulanan lah. Ya menurut kalian buat yang sudah pakai spion ZX ini, kira-kira kalian setuju nggak atau sama nggak apa yang saya alami gitu tentang spion ZX ini? Dan buat kalian yang masih bingung soal spion ZX ini gitu, ya semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau membeli atau yang masih bingung untuk mau memakai spion ini gitu. Oke, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe video ini, dan pantengin terus video dari saya. Oke, see you, bye.